Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 1143 akan membahas materi tentang Daulah Abbasiyah. Adapun anggota kelompok 5: 1. Erza Maharani, 2. Puspita Sari, 3. Ervika Salsabila, 4. Andi Naharul Hayat. Adapun submateri yang akan kami bahas: 1. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, 2. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah, 3. Kemajuan yang dicapai Daulah Abbasiyah, 4. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentan waktu yang panjang, yaitu selama 550 tahun, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya ini terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-cita itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun, Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Safa dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fusfat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan keahlian militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Adapun periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah: 1. Periode pertama. Periode perdana Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wasiq. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia.
yaitu keluarga Burma. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut. 1. Abu Abbas As-Saffah 132 Hijriah. 2. Abu Ja'far Al-Mansur 136 Hijriah. 3. Muhammad Al-Mahdi 158 Hijriah. 4. Musa Al-Hadi 169 Hijriah. 5. Harun Ar-Rasyid 170 Hijriah. 6. Abdullah Al-Amin 193 Hijriah. 7. Abdullah Al-Makmun 198 Hijriah. 8. Al-Mutashim Billah 218 Hijriah. 9. Abu Ja'far Al-Wasiq 227 Hijriah. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah Al-Wasiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. 2. Periode kedua. Periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwahiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua. 1. Al-Mutawakkil 232 Hijriah. 2. Al-Munsir 247 Hijriah. 3. Al-Musta'in 248 Hijriah. 4. Al-Mu'tas 252 Hijriah. 5. Al-Muhtadi 255 Hijriah. 6. Al-Mu'tamid 256 Hijriah. 7. Al-Muhtadi 279 Hijriah. 8. Al-Muqtafi 299 Hijriah. 9. Al-Muqtadi 295 Hijriah. 10. Al-Qahir 320 Hijriah. 11. Ar-Rodi 322 Hijriah. 12. Al-Muttaqi 329 Hijriah. 13. Al-Mustaqi 333 Hijriah. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian, keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. 3. Periode ketiga. Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 Hijriah, sejak berdirinya Daulah Buwahiyah sampai masuknya Seljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwahiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga. 1. Al-Muqtafi 334 Hijriah. 2. Al-Muti 334 Hijriah. 3. At-Tohi 363 Hijriah. 4. Al-Qadir 381 Hijriah. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwahiyah. Pada masa itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khotib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwahiyah. 4. Periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad, dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu, golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Seljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat. 1. Al-Qayyim 422 Hijriah. 2. Al-Muqtadi 467 Hijriah. 3. Al-Mustasir 487 Hijriah. 4. Al-Mustarish 512 Hijriah. 5. Al-Rashid 529 Hijriah. 6. Al-Muqtafi 532 Hijriah. 7.
Al-Mustajid 555 Hijriah, 8 Al-Mustadi 526 Hijriah, 9 An-Nasir 575 Hijriah. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Seljuk Khawarizm. Setelah mengakhiri daulah ini, para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. 5. Periode kelima. Periode ini dimulai tahun 623 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1298 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin melakukan Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima. 1. As-Sahir 622 Hijriah, 2. Al-Mustansir 623 Hijriah, 3. Al-Mustasim 640 Hijriah. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan melakukan pada tahun 1298 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kemajuan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah. A. Pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. B. Politik dan militer. 1. Bidang politik. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Di antaranya, A. Menjalin kerjasama politik dengan Raja Fren di sebagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. B. Menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. 2. Bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. C. Ekonomi atau perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. 1. Sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi memerintah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat, banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu, ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufa. Seiring itu, terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. 2. Sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah
menganjurkan masyarakat untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengelolaan. Banyak di kota bangun pusat perindustrian. Kota Basra menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufa merupakan pusat industri tekstil. Industri pakaian dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan. Dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. 3. Sektor pertanian. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. D. Seni budaya. Peradaban Islam dalam bidang seni budaya, sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad menjadi kota pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi atau pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal saat itu. 1. Abu Atiyah pada tahun 760 sampai 841 Masehi. 2. Abu Nawas pada tahun 741 sampai 794 Masehi. 3. Abu Tamam pada tahun 847 Masehi. 4. Al-Baturi pada tahun 821 sampai 900 Masehi. 5. Al-Muntanabi pada tahun 961 sampai 967 Masehi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang mengelegenda di kalangan umat Islam yang cerita tentang 1001 malam atau Alfu Laila wal Laila yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhilafan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, perbudakan kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah, di antaranya A. Hubud dunia atau kecintaannya yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. B. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracuni, dibunuh, dan diturunkan paksa. C. Persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pengawal Persia pula. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam.
D. Kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan tersebut disebabkan oleh menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tak lagi membayar upeti. 2. Faktor eksternal. A. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Muslim di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dan memerangi umat Islam di berbagai wilayah. B. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dieksekusi dan Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad.